Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Apakah Ananda masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu semuanya, sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Selamat mengikuti. Pembelajaran kita kali ini adalah matematika kelas 5. KD kita adalah 3.3 dan 4.3. Sedangkan tujuan pembelajaran diharapkan setelah menonton video ini, Ananda dapat menjelaskan jarak, kecepatan, dan waktu. Dan yang kedua, Ananda dapat menyelesaikan satuan jarak, kecepatan, dan waktu atau JKW dalam kehidupan sehari-hari. Oke Ananda semuanya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran tentang kecepatan, masih ingat nggak pelajaran kita tentang konversi satuan waktu? Nah, konversi satuan waktu ini sebaiknya Ananda pahami terlebih dahulu. Ya, Ananda lihat slide-nya kembali tentang konversi waktu. Karena nanti ini sangat berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Begitu juga dengan konversi satuan jarak. Masih ingat kan bagaimana satuan jarak itu? Nah, Ananda ini harus bisa menghafalkannya dengan menggunakan kalimat mutiara seperti ini. Kemarin hari datang membawa daun cermin mama. Kalau turun satu langkah dikali dengan 10. Jika naik satu langkah, Ananda harus membaginya dengan 10. Oke? Nah, oke, kita perhatikan ilustrasi tentang kecepatan berikut. Pada liburan lebaran yang lalu, kami pergi kampung dengan mobil ayah. Perjalanan selama 3 jam dengan jarak 225 km. Pada liburan kali ini juga ke kampung dengan mobil ayah. Perjalanan selama 2,5 jam dengan jarak 225 km. Nah, Ananda perhatikan di sini sangat berhubungan antara lama perjalanan dengan jarak. Di sini lama perjalanan waktu lebaran itu 3 jam, sedangkan liburan kali ini hanya 2,5 jam. Nah, berarti ini sangat berpengaruh kepada perjalanan selama liburan, di mana pada liburan lebaran itu lama perjalanan 3 jam, sedangkan liburan kali ini adalah 2,5 jam. Nah, berarti pada lebaran itu lebih lama perjalanannya, dan pada perjalanan libur kali ini lebih cepat. Nah, ini tergantung kepada kecepatan mobil dalam perjalanan kita. Nah, sekarang Ananda semuanya, artinya kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Jadi, kecepatan dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Kecepatan rumusnya adalah K atau V. Ya, kemudian jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arahnya. Rumus jarak sama dengan J sama dengan S. Kemudian, waktu adalah sebuah rangkaian yang telah berlalu. Waktu disingkat dengan W atau T. Nah, coba Ananda perhatikan.
Jadi, untuk mengetahui kecepatan, yang pertama adalah jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan. Kecepatan. Coba Ananda perhatikan rumus dari kecepatan ini. Ya, S adalah jarak, V adalah kecepatan, sedangkan T adalah waktu. Ini harus Ananda hafalkan ya. Nah, kita lihat rincian rumus tentang menentukan jarak, kecepatan, dan waktu berikut ini. Ya, S adalah jarak dengan rumus S sama dengan V kali T, sedangkan T adalah waktu. T sama dengan S dibagi V. Kemudian V adalah kecepatan dengan rumus V sama dengan S dibagi T. Oke Ananda, jika Ananda menyelesaikan yang ditanya adalah jarak, maka Ananda tutup S-nya. Maka kelihatan adalah V dengan T. Jadi yang dicari adalah kecepatan dan waktu. Kemudian untuk mencari kecepatan, Ananda tutup V. Berarti S dengan T. Jadi S dengan T adalah dibagi. S dibagi T. Kemudian mengenai waktu, Ananda tutup T-nya, maka yang tinggal adalah S dengan V. Jadi S dibagi V. Oke, Ananda paham? Nah, supaya Ananda lebih paham, boleh Ananda gunakan juga rumus berikut ini. Ya, kalau J itu Ananda gunakan langsung J saja. Nah, Ananda tutup J-nya, maka di sini adalah K dikali W. Ya, K dikali W. Kalau tadi itu agak berbeda, mungkin Ananda agak susah untuk menyelesaikannya. Untuk tahap awal, boleh Ananda gunakan rumus seperti ini. W adalah waktu. Jadi W sama dengan J dibagi K. Ya, Ananda tutup W-nya. Maka yang tinggal J dengan K. Jadi J dibagi K. Karena tanda ini. Nah, ini tandanya. Ini berarti dibagi ya. Kemudian lagi, K adalah kecepatan. Ananda tutup K-nya, maka yang ada J dengan W. Berarti J dibagi W. Itu rumusnya. Ya, supaya mudah menghafalkannya, Ananda tutup apa yang ditanyakan itu. Menempat nanti rumusnya. Itu cara mudah untuk menghafal rumus. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut. Papa Rashad mengendarai mobil dari Padang ke Payakumbuh dengan kecepatan 75 km per jam. Lama perjalanan adalah 3 jam. Berapakah jarak kota Padang dengan Payakumbuh? Nah, ayo bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti soal cerita yang pernah Ibu ajarkan. Yang pertama, Ananda tahu dulu kata kunci dari kalimat matematika ini. Kata kunci adalah kecepatannya 75 km dan lama perjalanan 3 jam. Baru Ananda buatkan di jawabannya. Diketahui K. Ananda pendekkan saja K. Sama dengan 75 km per jam. Kemudian W, waktu sama dengan 3 jam. Nah, yang ditanya, coba yang ditanya Ananda perhatikan adalah J. Bikin tanda tanya, baru Ananda selesaikan soal ini. Jadi Ananda masukkan rumusnya. Kalau J apa rumusnya? Jadi J sama dengan K dikali W. Nah, penyelesaiannya J sama dengan masukkan angka yang tadi, K tadi. 75 km per jam dikali 3 jam. Maka J sama dengan kalikan 75 kali 3 dapat 225 km.
Jadi, jarak Padang dengan Payakumbuh adalah 225 kilometer. Nah, kita perhatikan soal berikut tentang kecepatan. Jarak Pasaman ke Padang adalah 330 kilometer dengan menggunakan mobil travel. Lama perjalanannya adalah 3 jam. Berapakah kecepatan mobil travel tersebut? Nah, seperti tadi Ananda cari dulu kata kuncinya. Berarti diketahui J-nya adalah 330 km, sedangkan W-nya adalah 3 jam. Jadi yang ditanya adalah K atau kecepatannya. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, seperti biasa Ananda buatkan rumusnya. Rumus kecepatan berarti J dibagi W. Jadi K sama dengan 330 km dibagi dengan 3 jam. Maka K adalah 110 km per jam. Jadi kalau kecepatan adalah kilometer per jam. Jadi kalau jarak hanya 3 jam. Kalau waktu misalnya 3 jam. Jadi agak berbeda kalau kecepatan dengan jarak dan waktu. Jadi kecepatan mobil travel adalah 110 km per jam. Karena 330 bagi 3 adalah 110. Bagus, lanjut. Oke, kita perhatikan contoh berikutnya. Pak Ihsan berjalan dari taman madrasah ke kantor guru dengan jarak 180 meter dengan kecepatan rata-rata 3 meter per detik. Nah, pertanyaannya, berapa detikkah Pak Ihsan bisa sampai? Nah, kata kuncinya adalah J sama dengan 180 meter, K-nya adalah 3 meter per detik. Yang ditanya adalah W atau waktunya. Jangan lupa rumusnya ya. Adalah W sama dengan J per K, jarak dibagi kecepatan. Jawab, W sama dengan jaraknya berapa tadi? Ya, 180 meter dibagi 3 meter per detik. Jawabannya 180 bagi 3 sama dengan 60 detik. Berarti 60 detik sama dengan 1 menit. Iya, bagus. Boleh juga Ananda dalam kurung dibikin adalah 1 menit. Jadi Pak Ihsan berjalan selama 60 detik atau 1 menit. Nah, jika Ananda sudah paham, boleh Ananda kerjakan latihan berikut ini. Jika belum paham, Ananda bisa mengulang kembali video ibu tadi ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.